Halo warga, selamat datang di video saya, selamat datang di channel saya dan Balikpapan. Oke, jadi hari ini posisi sedang di Samboja ya. Saya menuju pulang ke Balikpapan. Nanti rencananya dari Balikpapan ini saya mau keluar kota lagi, menuju Samarinda untuk beli satu barang ya, lumayan gede. Oke, jadi karena rumah saya kebetulan di tidak jauh ya dari pusat kota Balikpapan. Jadi kali ini saya mau mengajak kalian untuk melihat tujuh, tujuh pintu untuk keluar masuk ke Balikpapan, di mana Balikpapan ini bisa dibilang gerbang utamanya Kalimantan Timur ya. Bahkan Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan Timur tapi juga Kalimantan. Oke, kalau gitu kita langsung jalan aja ya, mempercepat sebelum sore. Perjalanan panjang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Seperti yang saya bilang tadi, Balikpapan ini merupakan gerbang utamanya untuk menuju ke Kalimantan ya. Karena untuk eh, karena kebetulan di Balikpapan ini ada dua pintu besar, yaitu bandara dan pelabuhan ya. Itu yang menghubungkan Balikpapan ini dengan dunia luar di sana. Dan kebetulan sekarang ini tanggal 8 Mei 2022, tanggal terakhirnya cuti bersama lah ya untuk Lebaran Idul Fitri tahun ini. Jadi bisa dibilang Balikpapan ini lagi padat-padatnya. Arus balik, arus pergi itu lumayan ramai. Ini dia ya yang pertama. Ada tadi tulisannya selama jalan, saya kelewatan deh. Terlalu laju bawa motor. Oke, ini yang pertama ya, dia berada di daerah Gunung Tembak, perbatasan Balikpapan dengan Kutai Kertanegara, Kecamatan Samboja yang tempat kita tadi. Sekarang kita sudah memasuki Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Gunung Tembak.
Jadi jalur ini yang menghubungkan Kutai itu, jadi nanti dari Samarinda juga bisa lewat sini. Dan jalur ini merupakan jalur yang paling cepat menuju wisata pantainya ya, Pantai Balikpapan. Ah, itu yang pantai saya maksud ya. Pantai Lemaru 1. Ini yang saya maksud tadi ya. Jalur cepat menuju pantainya. Dan yang kedua ada di kiri kita ya, Pantai Segara Manggar. Ini dia pintu masuknya. Kalau untuk lebih besar mana, Lemaru sama Manggar sama aja ya. Itu dia ya, dua wisata pantai terbesar di Balikpapan. Dan selanjutnya itu tujuan kita, Sepinggan Balikpapan. Pintu kedua ada di sana. Entah kenapa, enggak bosan saya lewat ini nih. Walaupun macet tuh pemandangannya enak, luas. Kanan kirinya laut. Bu, bajunya agak ditarik, kena ban. Lewat tol. Ini dia ya, keluaran tol. Tapi bukan ini pintu nomor 2 yang saya maksud. Jadi 7 pintu yang akan saya bahas ini di luar daripada tol. Dan kebetulan juga tolnya tadi kita lihat ditutup ya. Dibikin putaran balik di dalam itu. Karena kalau lebaran seperti ini, apalagi arus pulang pergi mudik, itu sangat padat, jadi dibikin lebih panjang jalurnya supaya tidak menumpuk. Jadi diharapkan di dalam itu terpecah. Ini dia ya, pintu nomor 2-nya menuju dan keluar dari Balikpapan. Ada di depan, di sebelah kiri kita. Itu terlihat
untuk pintu masuknya. Ya, jadi yang kedua ini adalah Bandar Udara Internasional Soekarno, Sepinggan, Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Yaitu jalur udara. Dulu sebelum sebesar ini namanya hanya Sepinggan. Setelah diperbesar dan namanya akhirnya ditambah menjadi Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Tapi untuk bandara ini kalau kalian terlalu panjang, terlalu pusing untuk mengingatnya, cukup sebut aja Bandara Sepinggan Balikpapan. Itu tadi yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Banyak kapal ya sebelah kiri. Pertanda kita sudah dekat dengan pintunya Balikpapan yang nomor 3. Ini pelabuhan Speed untuk menuju Ici. Dan di depan kita ini adalah pelabuhan Semayang ya. Terlihat itu ada Lambelu, kapal motor penumpang KMP Lambelu. Ini dia pelabuhan Semayang. Pintu masuknya nanti kita masuk sini kalau kita mau ke pelabuhan. Tapi kita sekadar lewat. Kita nggak masuk hari ini. Kita mau ngapain masuk? Mau ngapain? Kita lihat dari luar saja. Kalau di sebelah sana tadi itu pintu masuknya, nanti kendaraan itu keluarnya di sini ya. Tuh. Masih sepi. Jadi di pelabuhan ini juga sudah internasional. Sini menghubungkan Pulau Kalimantan dengan pulau-pulau di luaran sana. Lebih ke kapal besar, kapal motor penumpang yang besar, kapal feri. Tapi kalau kapalnya Pertamina ini ya, di Pertaminanya sendiri bersebelahan langsung dengan
pelabuhan Semayangnya Balikpapan. Itu terlihat pelangnya ya, tujuan kita selanjutnya. Pintunya Balikpapan nomor 4 dan 5. Itu dia, pelabuhan speedboat Kampung Baru Tengah. Empat dan 5 masih di jalur laut. Terlihat di sebelah kanan banyak speedboat-nya ya. Sebelah kiri ini penitipan motor. Jadi kalau kita ke sini pakai motor dan nyebrang, motornya mau ditinggal, bisa dititipkan di sini biar lebih aman. Ini kita di sini nih nyebrangnya ke Penajam sana. Naik speedboat itu dia dermaganya di sebelah sana ya. Terlihat orang-orang sudah turun dari dermaga. Nah, ke Penajam ini bisa juga kita bawa motor. Itu ya, jalan sudah satu.
kita mau bawa motor bisa pakai klotok. Itu satu klotok keluar ya, terlihat ada banyak motor. Mau metik kecil, metik besar, Bison pun dilayanin sama mereka. Proses penurunan motornya di sebelah sana. Saatnya kita keluar. Permisi. Oh, rame. Oke ya. Aku lurus. Lurus aku. Udah, ya oke, terima kasih. Itu ya, tiket masuknya di situ untuk penumpang. Saatnya kita ke pintu selanjutnya. Keluar dari keramaian ini. Itu di sebelah kiri ada Polbus, tempat terminalnya bus-bus Banjar, Samarinda Banjar Balikpapan. Nah, kalau di tikungan ini sebelah kanan itu ada terminal Batu Ampar namanya. Kalau untuk Balikpapan itu khusus jalur Balikpapan Samarinda, tidak ke Banjarmasin. Kalau Banjarmasin yang sana ya. Grogot, Banjarmasin. Ini
Pulau Indah, gantungan satu. Jadi kalau dari Samarinda ke Balikpapan stopnya di Terminal Batu Ampar, tapi mereka yang dari Samarinda menuju ke Banjar atau ke Kalsel itu nanti mereka akan singgah sebentar di Polbus tadi, istirahat sebentar supirnya, mungkin ada juga ganti-ganti ban, lalu lanjut perjalanan ke pintu gerbang ini ya, pintu Balikpapan nomor 6 ini yang akan kita tuju sebelum mereka menuju ke Banjarmasin. Belok kiri. Ini sepertinya manusia-manusia mau ke pintunya Balikpapan juga nih. Bawa barang banyak, mereka mau keluar dari Balikpapan kayaknya. Lewat pintu nomor 6. Jadi jaraknya dari simpangan 3 tadi menuju ke dalam ini itu kurang lebihnya 11 km. Di antara pintu 6 ini, pintu nomor 6 dibandingkan dengan pintu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi, bisa dibilang ini yang paling susah kalau kita mencari angkutan umum yang ke sini ya. Kalau di pintu 1 dan 2 tadi kita bisa pakai angkot nomor 7. Nomor 3 kita bisa pakai angkot nomor 3 dan nomor 6. Balikpapan kebetulan nggak ada bus di dalam kota kecuali karyawan PT dan bus luar kota ya. Nah, lalu di pintu nomor 4 dan 5 tadi itu kita bisa pakai 3 angkot. Nomor 4 nggak ada deh. Nomor 5, 6, dan nomor 1. Nomor 4 nggak ada di Balikpapan. Sementara kalau untuk ke pintu ini yang akan kita datangin, itu angkotnya nomor 1, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Beda cerita kalau kita charter ya, atau naik transportasi online, itu beda lagi. Terlihat simpangan, ada yang bantu arahkan jalan. Ini tembus di kilo 13, tembus di jalan tolnya Balikpapan. Jadi yang kita lewat tadi itu kilo 5. Jadi kalau dari luar itu mau ke pintu nomor 6 ini nggak mesti lewat kilometer 5 Soekarno Hatta, tapi juga bisa lewat kilometer 13. Lewat jalan tol kilo 13, lewat simpang tadi. Itu bisa. Lanjut.
Oke, ini dia ya, sudah mulai terlihat pintu 6-nya Balikpapan. Masih di jalur laut, yaitu pelabuhan penyeberangan Karyangau, Balikpapan. Ini kita juga nyebutnya pelabuhan feri, biar lebih singkat. Kalau kita nyebut pelabuhan Karyangau, itu tiga suku kata. Pelabuhan feri, dua suku kata. Lebih mudah diingat, lebih mudah disebut. Dan ini juga alasan kenapa jarang ada angkot ke sini. Karena mereka yang ke sini otomatis udah bawa kendaraannya nyebrang ya. Tujuan nyebrangnya pun itu ke Penajam, sama kayak di tempat tadi, nomor 4 dan 5. Bedanya di sini bukan hanya motor, tapi juga mobil, bus, kendaraan besar tuh, tangki-tangki seperti itu. Kita mampir ke warung kopinya dulu. Oh sini. Mau ke warung aja, ndak nyebrang. Mari Pak. Poster padu lebaran. Oh iya. Padat ya, terlihat padat. Ndak bisa lewat. Terima kasih. Terlihat padat ya, lebaran. Kita parkir sini aja. Ada dermaga 3 dan 4 itu dari Mamuju. Ini kalau lebaran begini penuh. Tapi kalau di hari biasa, apalagi corona kemarin itu ya, itu sangat jarang yang Mamuju itu. Jadi yang bergerak hanya Balikpapan Penajam. Seperti yang saya bilang tadi, bus-bus yang ke Banjar itu mereka lewat sini. Jadi ini merupakan jalur tercepat menuju Banjarmasin dari Balikpapan. Kalau kita lihat tadi itu mobil, penumpang, motor terlihat ramai ya. Jadi begitu selesai bongkar mereka langsung muat lagi, jalan lagi. Begitu seterusnya. Tapi kalau sepi, mereka akan menunggu sampai 18 menit. Penuh tidak penuh, meskipun hanya satu mobil yang diangkut, hanya satu motor ya kemungkinan ya. Kalau satu motor saya kurang tahu juga, tapi kalau satu mobil itu mereka tetap jalan, tapi jarang sih, cuma satu, paling ada 2, ada 5. Itu dalam waktu 18 menit mereka harus otomatis jalan ya, bergantian dengan kapal feri yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita
istirahat dulu. Sebelum ke Samarinda kita istirahat dulu. Ada perlu sebentar. Saya sempat lupa ngomong. Kalau di pintu 6 ini harap berhati-hati. Lebih ditingkatkan hati-hatinya dibandingkan dengan pintu-pintu lainnya. Karena jalanannya banyak yang luang, kita lihat ini ya. Ada kapal. Ada angkutan besar. Tuh di belakang barusan kita salib, di depan ada lagi. Karena kebetulan di sekitaran sini nih terdapat banyak PT. Seperti tadi Petrositis, ini ada apa ini? Meranti, perbaikan kapal. Tadi juga ada Davidi. Di sini ada Buma. Harap hati-hati ya. Dan kalau bisa juga maskernya dipakai bagi yang naik motor karena debunya parah. Halo, kembali lagi. Akhirnya urusan di Balikpapan udah selesai ya. Sekarang saya berada tepat di jalur kilometer 13 di sebelah kanan sana tempat keluar dari tol. Sebelah kiri sini bisa untuk masuknya ke tol. Bisa juga yang saya bilang tadi untuk tembus ke Karyangau, Pelabuhan Feri Karyangau. Tapi kalau untuk dari tol ke Karyangau tidak perlu keluar dari sini masuk lewat sana. Bisa lewat bawah ya. Karena keluar dari sini juga nggak boleh langsung nyebrang. Sedikit info aja dari saya. Untuk bus-bus yang dari Balikpapan ke Samarinda atau Samarinda Balikpapan itu sudah tidak ada lagi yang lewati kilometer 14, 15 sampai di Samboja sana kilometer 38 tidak ada ya. Semua sekarang harus lewat di tol ini seperti sekarang kita lihat. Itu dia busnya langsung belok kiri ya, tidak lurus. Dia bisa aja lurus ke sana cuma dengan alasan satu, yaitu isi BBM di kilometer 15. Nanti kita lewatin itu SPBU-nya ini ya, kelihatan bus dari Samarinda udah nyampe Balikpapan, keluarnya lewat di jalan tol sebelah kanan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke pintu nomor 7. Lanjutkan perjalanan. Sebelum makin sore. Ini dia ya, SPBU yang saya maksud tadi. Kalau kalian ingat itu adalah SPBU nomor 1 yang pernah saya hitung di video pertama saya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kenapa nomor 1? Karena setelah dari sini sampai ke pintu nomor 7 itu tidak ada lagi SPBU.
dan ini dia ya, Balikpapan. Jepret. Habis. Kita sudah berada di perbatasan Balikpapan dengan Samboja lagi. Tapi ini pintu nomor 7 sama dengan nomor 1 tadi, sama-sama Samboja. Bedanya yang tadi itu Samboja bawah, saya sebutnya, yang ini Samboja atas. Kalau orang bilang mungkin ada yang nyebutnya Samboja Timur, Samboja Barat ya. Jadi sebentar. Kalau dari sini, dari Samarinda menuju Balikpapan itu lebih cepat lewat di sini. Kalau ke kotanya Balikpapan. Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau menuju ke pantainya Balikpapan, kebetulan di Samarinda itu tidak ada ini ya, tidak ada pantai. Yang ada di sana itu sungai, bukan laut. Jadi wisata pantainya mereka biasanya ke Balikpapan itu bagusnya lewat sana, lewat di jalur nomor 1 tadi. Itu nanti di depan sana itu ada kilometer 38. Iya, di sini nih kilometer, kurang lebih kilometer 28. Jadi di sana ada kilometer 38, ngitungnya dari 0 Balikpapan ya, yaitu Rapak. Nanti kalau dari sini dia belok kanan, tapi kalau dari Samarinda itu dia belok kiri. Nanti turun ke bawah, tembus di pintu nomor 1. Oke, itu dia ya, batas terakhir Balikpapan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna buat kalian, walaupun sedikit. Dan yang saya sebutkan tadi itu adalah pintu utama ya, dan juga itu pintu yang pernah saya lewatin. Mungkin ada beberapa pintu juga yang bisa digunakan. Ada beberapa pintu lain ya, seperti yang tadi di sebelum pelabuhan Semayang kita lihat ada pelabuhan Speed, itu menuju ke ICI, rata-rata dipakai sama perusahaan-perusahaan. Karyawannya di Balikpapan, kerja di ICI, nyebrang pagi-pagi, pulang maghrib, itu pakai Speed di situ. Dan beberapa tempat lainnya ya. Tapi lebih kepada di laut ya, untuk pintu sampingnya itu. Tapi kalau untuk pintu utamanya Balikpapan, itu dia. Oke. Sekarang saya lanjut ke Samarinda untuk melihat barang sebelum saya membelinya. Dan itu nanti ada di video sebelah, video selanjutnya. Untuk yang sekarang sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Tekan like jika Anda suka, subscribe jika berkenan. Saya Om dan Balikpapan, salam kamera berjalan.